Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Dalam video sebelumnya, Gurumu Channel telah membahas tentang penggunaan bor dan bagaimana cara merapikan kabel di dinding salah satunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperkuat instalasi kabel atau bisa juga dimanfaatkan untuk objek-objek yang lain yang menempel di dinding tentunya. Seperti yang kita bahas tadi, kita akan menjelaskan tentang bagaimana teknik untuk penguat baut dan skrup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di slide selanjutnya. Secara umum, teknik penguatan baut dan skrup adalah menggunakan anchor bolt atau angkur baut ya. Berdasarkan materialnya, untuk memperkuat skrup dan baut dibagi menjadi dua jenis. Jadi materialnya ada dua jenis yang beredar di pasaran. Yang pertama ada berbahan dasar non metal atau bukan logam. Dan yang kedua adalah angkur baut yang berbahan dasar logam atau metal. Untuk yang pertama kita bahas angkur baut yang tipe non-metal atau bukan logam. Ini adalah gambar dari angkur baut non-metal ya. Adalah suatu alat yang digunakan untuk memperkuat daya cengkeram skrup atau skru dalam menggabungkan atau merekatkan dua objek yang berbeda secara mekanis. Biasanya untuk tipe atau jenis ini digunakan untuk memperkuat di dinding. Untuk tipe ini materialnya biasanya terbuat dari nilon atau seperti plastik molding ya, tapi bahannya lain yaitu nilon, mirip-mirip. Kemudian umumnya satu buah angkur baut ya yang tipe nilon ini mampu menahan beban mulai dari 5 kg hingga 15 kg tergantung dari ukurannya ya. Semakin besar semakin kuat pula tahanannya dalam menahan suatu benda di dinding. Untuk tepi ini khusus digunakan untuk dinding ya. Jadi untuk yang lebih dari itu atau di lantai pakainya yang tipe lain. Kemudian di Indonesia nama angkur baut atau anchor bolt kurang begitu populer ya. Jadi jenis ini nama populernya di Indonesia atau terkenalnya adalah Fisher ya. Kenapa dinamakan Fisher? Karena berasal dari nama merek dari angkur baut itu sendiri yang bermerek Fisher ya. Jadi nama merek dagang dari angkur baut atau anchor bolt bermerek Fisher. Kemudian di Indonesia lebih terkenal nama benda ini adalah Fisher. Selanjutnya adalah cara install atau pemasangan dari Fisher. Pertama, menentukan titik pengeboran. Jika Anda sudah memiliki bracket atau benda yang akan dipasang, gunakan lubang-lubang tersebut atau lubang dari bracket untuk dijadikan sebagai mal atau ukuran untuk membuat titik-titik pengeboran. Caranya seperti apa? Beri tanda dengan spidol pada lubang tersebut, tempelkan ke tembok, kemudian marking dengan spidol atau pensil marker agar pengeboran tidak meleset. Kemudian setelah di marking, buatlah lubang awal pada tembok tersebut dengan ujung paku beton ya. Gunakan palu untuk memukul paku tersebut untuk membuat lubang awal atau penitik ya. Jadi istilahnya teknik ini disebut penitik ya. Jadi kita titik dulu dengan menggunakan paku. Setelah di marking, kita buat penitik dulu ya, agar mata bor nanti saat dilakukan pengeboran tidak lari kemana-mana atau tidak meleset kemana saja. Jadi tepat di target. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pengeboran.
Lakukan pengeboran pada titik-titik yang sudah kita tandai di langkah sebelumnya. Kemudian kedalaman pengeboran sesuaikan dengan panjang dari visor yang akan kalian gunakan. Untuk pemasangan mata bor, kalian pilih juga sesuai dengan ukuran visor atau lubang yang kalian akan gunakan. Contoh saja lubangnya misalnya 6 mm ya. Maka mata bor yang digunakan adalah 6 mm. Ada tulisannya di badan dari mata bor tersebut. Kemudian pasang ke bor dan kencangkan, lalu lakukan pengeboran. Langkah selanjutnya adalah pemasangan angkur baut atau visor ya. Masukkan visor satu persatu. Gunakan alat bantu palu untuk membantu memasukkan ke lubang dari yang kita buat tadi. Misal yang kita gunakan lubang tadi adalah 6 mm dan mata bornya juga 6 mm. Maka kita akan menggunakan visor dengan kode S6. Ini menandakan dari visor tersebut berukuran 6 mm, mengikuti dengan lubang yang kita buat tadi. Jadi kode-kodenya untuk visor itu diawali dengan S dan belakangnya adalah ukurannya. Jadi selalu kodenya adalah S diikuti dengan ukurannya. Untuk contoh kita kali ini sebagai contoh saja S6. Jadi lubangnya 6 mm. Maka visor yang digunakan ukuran S6. Next, pasangkan bracket pada visor, lalu kunci dengan skrup seperti di gambar ya. Gunakan obeng untuk mengencangkan skrup. Setelah terpasang, jangan lupa diuji kekuatan dari bracket tersebut. Kalian tarik dengan menggunakan tangan sebelum dipasang beban yang sesungguhnya. Jadi gambarnya kita dapat lihat di depan ini ya. Jadi sebelum dipasang skrup, kita tempelkan dulu bracketnya, kemudian baru kita lock dengan skrup atau screw ya. Apabila visornya tadi S6, maka kita akan menggunakan screw atau skrup dengan ukuran yang sama. Kodenya juga, pengodeannya sama seperti visor, yaitu S6 juga. Seperti itu. Untuk summary-nya dapat kita lihat di gambar ini lebih jelasnya. Jadi penggunaan visor itu couple ya, atau berpasangan dengan skrup, dan penempatan dari objek adalah di antara skrup dan visor ini di sini. Setelah terpasang, kita lock dengan, kita pasang bendanya, baru kita lock dengan skrup atau skrup. Langkah-langkahnya seperti ini untuk lebih jelasnya animasinya. Pertama kita buat lubang di dinding, kemudian kita bersihkan lubang tadi dari residu dari pengeboran, atau kita tiup menggunakan alat. Kemudian kita pukul menggunakan hammer untuk memasukkan visornya, baru kita pasang objeknya dan kita masukkan skrupnya. Seperti ini hasilnya ya. Berikut adalah contoh penggunaan dari angkur baut jenis nilon atau visor ya. Yang pertama, contohnya untuk memasang rak atau lemari dinding ya. Ini tidak hanya menggunakan paku. Kalau menggunakan paku sudah jelas akan beresiko jatuh ya, karena bebannya lebih berat. Untuk penggunaan paku sendiri hanya mampu menahan beban seperti kalender, baju-baju, hanger ya. Tapi untuk beban yang seperti ini sudah menggunakan visor ya. Selanjutnya ada contoh pemasangan TV seperti ini di dinding. Ini juga salah satu aplikasi atau penggunaan dari visor. Biasanya di belakang TV ada bracket yang terdiri dari 4 lubang, itu juga menggunakan visor. Biasanya untuk televisi sudah menggunakan ukuran S8 atau ada juga yang menggunakan S10.
range ya, jadi antara S8 sampai S10. Untuk yang lainnya, perangkat-perangkat yang lain lebih ringan dari TV ya, jadi bisa pakai S6. Di sana contohnya ada PlayStation konsol ya, dipasang di dinding, itu juga menggunakan visor. Jika dipasang menggunakan paku, dikhawatirkan jatuh dan merusak alat peralatan elektronik kita. Maka dari itu lebih aman kita tambahkan visor. Next, ada contoh speaker yang ditanam di dinding. Ini juga menggunakan visor ya. Yang kita tandain dengan kotak merah tersebut adalah lokasi di mana visor dipasang. Untuk televisi dan lemari tidak terlihat ya karena di belakang. Untuk speaker ini kita terlihat di bracketnya, jadi saya tandain. Next, ada contoh lagi access point ya. Access point tidak hanya langsung dipasang saja, tapi menggunakan bracket yang dimana kita tanamkan visor dahulu, kita pasang bracket, lalu kita lock dengan menggunakan screw ya. Contoh selanjutnya ada kamera CCTV ya. Di sana juga ada bracket, jadi kita pasang visor dulu di tembok, baru kita letakkan bracket dari CCTV dan kita lock dengan menggunakan screw. Untuk yang speaker ini contohnya di sana ada 6 screw dan visor ya. Jadi ada 6 lubang. Itulah aplikasi dari penggunaan visor dan screw. Jadi kekuatan dari screw tersebut akan meningkat ya, lebih jauh daripada tidak menggunakan visor. Selanjutnya adalah angkur baut berbahan dasar logam. Untuk bentuknya yang kita lihat di depan kita ini. Kemudian alat ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memperkuat daya cengkram baut dalam menggabungkan atau merekatkan dua objek yang berbeda secara mekanik. Biasanya untuk alat ini digunakan untuk di dinding dan di lantai. Berbeda dengan visor tadi, kemampuannya hanya untuk di dinding karena berbahan dasar nilon. Untuk yang kali ini, angkur baut berbahan dasar logam itu dapat digunakan untuk menahan objek atau benda berat di dinding atau di lantai. Karena bahannya dari logam, jadi kekuatannya pun meningkat. Untuk tipe ini, materialnya terbuat dari logam atau ada yang lebih spesifik lagi yaitu menggunakan stainless steel juga ada. Kemudian umumnya satu buah angkur baut ini yang terbuat dari logam mampu menahan beban mulai dari 16 kg ke atas atau bahkan puluhan kilogram, bahkan ada yang 100 kg atau lebih ya. Jadi kemampuannya meningkat berlipat-lipat daripada berbahan dasar nilon yang sebelumnya. Ini lebih kuat lagi. Di Indonesia, nama angkur baut jenis logam ini yang paling populer adalah Dynabolt. Ketika kalian membeli angkur baut berbahan dasar logam ini, bilangnya jangan angkur baut, tapi bilang saja mencari Dynabolt. Mereka akan lebih familiar dengan nama Dynabolt. Begitu juga pada saat kalian membeli angkur baut yang berbahan dasar nilon tadi, lebih familiar dengan nama visor dan Dynabolt. Untuk yang ini kita akan membahas tentang Dynabolt yang berbahan dasar metal ini. Next, selanjutnya adalah bagaimana cara install atau pemasangannya. Yang pertama adalah lakukan pengeboran pada dinding atau lantai yang akan dijadikan target pemasangan. Dan juga jangan lupa marking mata bor sesuai dengan kedalaman dari Dynabolt tersebut atau angkur baut tadi atau anchor bolt. Kemudian lakukan pengeboran. Selanjutnya langkahnya adalah bersihkan lubang tadi dari sisa-sisa pengeboran dengan cara ditiup, dengan menggunakan alat atau langsung ditiup juga bisa.
tapi lebih safety gunakan alat peniup ini ya, sehingga yang ada di dalamnya terangkat keluar. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan hammer untuk memasukkan dynabolt tersebut. Kalian pukul hingga kedalaman yang maksimal sesuai dengan panjang dari dynabolt tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan ekspansi dari silinder yang ada di dalam tembok. Tujuannya apa? Agar dynabolt tersebut semakin mencengkeram di dalam tembok atau dinding. Caranya dengan cara memutar kepala dari dynabolt tersebut searah jarum jam atau clockwise hingga tidak bisa diputar lagi atau keras, sehingga akan melebarkan silinder yang ada di dalam dan mencengkeram ke dalam tembok. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Kalian putar hingga keras dan tidak dapat diputar lagi, kemudian kalian kendurkan, pasang objek di sini yang akan dipasang, kemudian ikat lagi dengan murnya. Berikut adalah contoh berbagai jenis dari dynabolt. Kita lihat di sana yang berbeda adalah headnya saja, ada yang hexagon, tipe baut, skrup, dan kepala pipi, dan juga ada yang tipe hook, ada yang terbuka dan tertutup. Intinya sama, hanya berbeda di bagian kepalanya saja. Penggunaan dari angkur baut tipe logam atau biasa disebut dengan dynabolt. Kita lihat di sebelah kiri kita, di sana ada outdoor unit dari air conditioner atau AC. Bracket tersebut dibebani dengan beban untuk outdoor unit AC ini mulai dari 30 kg sampai 45 kg. Jadi untuk paku atau visor sudah tidak dapat menahan beban tersebut. Maka dari itu, pada kasus ini kita gunakan angkur baut tipe logam atau biasa disebut dynabolt. Di sana ada kotak merah yang kita tandain. Itu adalah posisi di mana dynabolt ditanam. Ada dua outdoor unit ya, jadi ada beberapa titik. Kemudian contoh selanjutnya ada alat pull up untuk olahraga, ini seperti ini. Di sini ada tandanya ya 120 kg. Jadi kita pasangkan dynabolt di sini sebanyak 4 titik ya, satu ini bracketnya, bracket yang kedua juga 4, jadi ada 8 dynabolt, di mana alat ini dibebani sebanyak maksimumnya adalah 120 kg. Sangat besar ya bebannya. Dynabolt dapat menahan beban hingga sekian. Kemudian selanjutnya adalah contohnya ada kabinet untuk BTS, Base Transceiver Station kabinet atau raknya ini, lemarinya di bagian bawahnya kita lakukan pemasangan dynabolt juga. Cuman posisinya ini di lantai ya, jadi lantai cor seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemasangan kabinet untuk BTS. Jadi kita pemasangannya sudah menggunakan dynabolt. Baik, itu saja. Terima kasih telah bergabung bersama Gurumon Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Itulah penjelasan tentang visor dan dynabolt versi Gurumon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.